Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita merenungkan salah satu peristiwa yang sangat indah dan penuh makna rohani. Perjumpaan Abraham dengan Melkisedek. Mari kita baca Kejadian 14 ayat 18 dan 19. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi." Kisah ini bukan hanya sekedar catatan sejarah, tetapi juga pengungkapan awal tentang Kristus sebagai imam besar dan raja yang kekal. Di sini kita belajar bahwa hidup beriman bukan hanya tentang kemenangan, tetapi tentang menyadari dari siapa kemenangan itu datang dan meresponnya dengan penyembahan yang tulus. Saudaraku, perhatikan bagaimana Abram diberkati setelah kemenangannya. Kejadian 14 menceritakan bagaimana Abram menolong Lot yang ditawan oleh raja-raja dari utara. Dengan 318 orang tentaranya, Abram mengejar dan mengalahkan mereka. Sebuah kemenangan luar biasa bagi orang yang tidak berpengalaman perang. Namun kemenangan ini bukanlah hasil kekuatan Abram, melainkan bukti penyertaan Allah. Setelah kembali dari pertempuran, Abram tidak menyombongkan diri, tetapi bertemu dengan Melkisedek, Raja Salem, yang juga disebut Imam Allah yang Maha Tinggi. Melkisedek membawa roti dan anggur, lalu memberkati Abram. Tindakan ini syarat makna. Di puncak keberhasilan, Allah mengingatkan Abram bahwa semua berkat berasal darinya. Saudara, seringkali ujian terbesar bukan saat kita kalah, tetapi saat kita menang. Kemenangan bisa membuat orang lupa bahwa semua datang dari kasih karunia Tuhan. Saudaraku, Melkisedek adalah bayangan dari Kristus. Melkisedek muncul tiba-tiba, tanpa silsilah dan tanpa catatan kelahiran atau kematian. Namanya berarti Raja Kebenaran, dan ia adalah Raja Salem yang berarti Raja Damai. Dua sebutan ini menggambarkan pribadi Kristus. Ia adalah Raja Kebenaran dan Raja Damai yang datang membawa berkat bagi umat manusia. Penulis Ibrani menjelaskan, Melkisedek itu tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Ibrani 7 ayat 3. Dengan membawa roti dan anggur, Melkisedek menubuatkan karya Kristus yang kelak mempersembahkan tubuh dan darahnya disalib bagi keselamatan dunia. Seperti Melkisedek memberkati Abram, demikian pula Kristus memberkati kita dengan keselamatan yang kekal. Saudaraku, perhatikan bahwa pemberian persepuluhan adalah tanda penyembahan dan pengakuan. Sebagai tanggapan atas berkat itu, firman Tuhan mencatat, lalu Abram memberikan kepada Melkisedek 1/10 dari semuanya. Kejadian 14 ayat 20. Ini adalah tindakan iman dan penyembahan. Abram tidak memberi karena diwajibkan, tetapi karena ia sadar bahwa segala sesuatu yang ia miliki berasal dari Allah. Memberi persepuluhan di sini bukan sekedar tindakan finansial, tetapi ungkapan syukur dan pengakuan bahwa Allah adalah sumber segala berkat. Saudara, setiap kali kita memberi kepada Tuhan, waktu,
tenaga atau harta, hendaknya bukan karena peraturan, melainkan karena hati yang dipenuhi kasih dan penyembahan. Kita tidak pernah memberi untuk membeli berkat, tetapi karena kita sudah lebih dulu diberkati dalam Kristus. Saudaraku, selanjutnya perhatikan bagaimana kisah ini mengungkapkan dua raja dan dua jalan hidup. Setelah bertemu dengan Melkisedek, Abram juga bertemu dengan Raja Sodom. Raja Sodom menawarkan sebagian besar jarahan perang sebagai hadiah. Namun Abram menjawab, "Aku bersumpah kepada Tuhan, Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, bahwa aku tidak akan mengambil apapun dari kepunyaanmu." Kejadian 14 ayat 22 dan 23. Abram menolak kekayaan duniawi yang berasal dari tangan manusia karena ia ingin berkatnya hanya berasal dari Allah. Ia tahu bahwa apapun yang tidak datang dari Tuhan pada akhirnya akan menjerat hati. Abram telah belajar untuk membedakan berkat sejati dari godaan dunia. Saudara, di hadapan kita pun sering terbentang dua tawaran. Tawaran dunia yang cepat dan menggiurkan, atau berkat sejati yang datang melalui iman dan kesetiaan kepada Tuhan. Hanya mereka yang hidup dalam persekutuan dengan Kristus, Sang Imam dan Raja, yang dapat memilih dengan benar. Saudara, Kristus adalah Imam besar dan Raja damai yang memberkati kita. Melkisedek menunjuk kepada Kristus yang datang membawa berkat kekal. Yesus adalah imam besar yang mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban bagi dosa kita. Ibrani 7 ayat 27. Ia juga Raja damai yang menenangkan hati kita dari kekacauan dosa. Dan seperti Melkisedek membawa roti dan anggur, Kristus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah tubuhku, inilah darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Lukas 22 ayat 19-20. Setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kita diingatkan bahwa berkat terbesar bukan kemenangan materi, tetapi persekutuan dengan Kristus, Sang Imam dan Raja kita. Saudaraku, perjumpaan Abram dengan Melkisedek mengingatkan kita bahwa setiap kemenangan harus membawa kita kembali kepada penyembahan. Ketika kita disertai Tuhan, berkat dan keberhasilan bukan untuk dibanggakan, tetapi untuk memuliakan Dia. Melkisedek menunjuk kepada Kristus yang datang membawa roti dan anggur, lambang kasih karunia dan keselamatan kekal. Hidup orang beriman adalah hidup yang terus bersyukur dan memberi hormat kepada Tuhan, sumber segala berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Imam besar dan Raja damai yang memberkati hidup kami. Terima kasih karena Engkau telah memberikan tubuh dan darah-Mu sebagai tanda kasih yang sempurna. Tolong kami agar setiap berkat dan keberhasilan yang kuterima selalu kami arahkan kembali untuk memuliakan nama-Mu. Jauhkan kami dari kesombongan dan godaan dunia, dan jadikan hati kami selalu bersyukur di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus, Imam dan Raja kami yang kekal, kami berdoa. Amin.